Di sini ada cara upload plus app ke pythonanywhere.com ya. Jadi pertama masuk dulu di pythonanywhere.com. Jadi kalau yang sudah punya akun silakan login, kalau yang belum sync up dulu. Ini create beginner account. Ya, sini emailnya, jadi misal saya pakai email. Bukan di sini anunya ya, di sini username. Jadi misal username-nya ini nama saya saja, kemudian emailnya misalnya Fadil yang ini ya, kemudian password, checklist, kemudian register. Nah ini enter saja ya. Kemudian ke web. Nah, untuk deploy-nya itu ke web, kita buat dulu app-nya. Jadi add a new app. Nah, ini next saja ya. Ini plus. Karena kita pakai plus, jadi sini sesuaikan Python versinya kalian. Kalau Python 10, nah 3.10, nah pakai Python 3.10. Kebetulan saya di sini pakai Python 3.10. Next saja. Nah, ketika sudah selesai, kita tes dulu. Jadi testingnya itu ini, klik kanan, open new tab saja. Ini error. Nah, caranya itu kita harus kasih https://. Nah, kalau misalnya yang punya kendala kayak gini sama dengan saya nih, sisa ditambah https://. Sudah muncul ya, hello from plus. Nah, untuk editnya itu ada di files. Nah, di files klik my site. Nah, di my site ini, yang ini app inilah yang dia running. Jadi caranya kita harus modifikasi ini atau kita harus ubah. Nah, klik saja. Ini kita perkecil. Nah, ini sesuaikan yang ada di app-nya kalian. Ini ya. Nah, ini blok saja semua, blok, copy, masukkan di sini. Ini blok juga semua, paste. Tapi hapus bagian bawahnya. Jadi jika if name sama dengan main, nah ini kita hapus saja. Hapus, save. Setelah di save, kembali ke my site. Ini close saja ya. Ini my site sudah ada app-nya, artinya sudah app ini sudah ada dalam sini. Sisa folder-folder ini, jadi tidak perlu environment ya, selain dari environment. Jadi ada 3 folder, model, static, dan template. Jadi kita harus buat manual. Misal model. Lihat di sini sudah masuk di folder model. Nah, kita harus upload file ini. Nah, uploadnya itu tidak bisa ditarik ya, jadi harus upload manual. Jadi klik upload a file. Cari sesuaikan direktorinya ya. Ini model, ini open. Ini yang harus saya upload. Artinya yang ini ya. Ketika sudah terupload, kembali lagi ke my site. Nah, di sini model sudah. Sekarang static. Jadi harus dibuat di manual juga, static. Kita harus buat manual. Setelah masuk di folder static, di ini ya, masuknya folder static terbuka. Kita coba buka, ternyata ada 3 folder, jadi harus dibuat juga. Jadi sekali lagi ini sesuaikan dengan punyanya kalian. Jadi kalau cuma CSS saja, maka kalian buat CSS saja. Jadi kalau misalnya lebih dari 3, maka harus kalian sesuaikan. Ini tadi CSS, saya upload lagi. Intinya harus manual semua. Buat pembuatannya, diupload satu-satu. Foldernya juga kita harus buat satu-satu. Saya sudah selesai, kemudian icon. Dari icon ternyata ada 2 folder, yaitu btn. Nah, saya harus buat juga btn. Kemudian saya upload file yang ada di btn. Icon btn. Nah, ini ada 2 ya. Jadi saya upload satu-satu. Jadi ini tidak bisa di upload 2 sekaligus ya. Jadi harus satu-satu. Oke, sudah. Kembali ke icon, baru btn, kemudian logo.
Saya upload lagi ya logo ya. Di sini file yang diupload dengan anggapan kita sudah testing, artinya saat di testing itu running atau tidak ada error ya. Nah itu yang kita upload. Nah icon sudah, kemudian JS ya. Nah di JS ini cuma file, jadi langsung di upload file. Ketika sudah selesai, nah di sini kembali ke my site. My site static sudah, model sudah, sisa template. Kita buat lagi template. Kemudian kita upload lagi isi template itu. Nah, di sini isi template itu cuma index.html, maka sisa kita upload. Template index.html open. Kembali ke my site. Ini sudah ada di sini model, static, template dan app.py. Nah, ini sudah lengkap ya. Ini app.py-nya. Nah, kita testing ulang. Jadi kembali ke web lagi, klik kanan open new tab. Kemudian reload. Setelah selesai terreload, ini kita juga reload. Nah, ketika terjadi error seperti ini, perhatikan. Nah, ketika terjadi error seperti itu, maka kembali ke app-nya ini. Ini tab saja. Nah, yang ini model. Jadi setiap memanggil file dari directory harus kita sebutkan secara lengkap atau tulis secara lengkap atau definisikan secara lengkap. Nah, di sini model, saya panggil model tree method. Nah, di sini harus kita definisikan secara lengkap. Jadi harus di copy direktorinya, paste bagian sini. Nah, ini lengkap ya. Save. Kemudian kita reload. Setelah selesai, ini juga kita reload. Nah, sudah bisa ya di deploy. Kita tes. Testing ya. Nah, bisa mempredik ya. Di sini sudah bisa mempredik. Jadi intinya kita harus upload secara manual dan satu-satu ya, satu persatu. Begitupun dengan pembuatan foldernya, kita harus upload create satu persatu. Nah, kalau misal ada perubahan di bagian app-nya, nah kita sisa copy lagi masuk ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan di app, maka kita buka app-nya, kemudian kita paste ulang. Kemudian kalau misalnya di template-nya ada perubahan yang ini, nah, kalian bisa buka juga, kemudian buka template yang di sini atau indeks HTML-nya, buka, kemudian copy paste di sini. Nah, saya kira paham ya. Begitupun dengan kalau misalnya ada tambahan file, nah kalian sisa buat direktorinya. Kalau misalnya ada tambahan direktori, kemudian upload kembali file yang baru. Nah, saya kira begitu ya. Jadi silakan dicoba. Kalau misalnya ada kendala, nah, nanti kita selesaikan sama-sama.